Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap 28 Oktober. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini lahir dari rangkaian Kongres Pemuda di Batavia pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Dari rangkaian Kongres itu, lahir Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menghasilkan isi Sumpah Pemuda. Pada 2020, peringatan Hari Sumpah Pemuda berbeda dari tahun sebelumnya seiring pandemi COVID yang terjadi. Generasi muda sebagai harapan suatu bangsa juga punya peran penting. Pemuda harus menjaga Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan generasi muda saat ini, meski di tengah pandemi. Pertama, pemuda menjaga kesehatan dengan kesadaran kesehatan publik di atas kesehatan individu dan kelompok. Artinya, patuh dengan aturan kesehatan dan siap vaksinasi agar tidak merugikan orang lain hanya demi kesenangan sendiri. Kedua, pemuda juga siap mengelola tantangan hidup ke depan dengan mampu berkarya kreatif untuk memunculkan peluang kerja dan karya baru. Beberapa kegiatan kerja dan karya di masa pra-pandemi tidak bisa atau sulit dilakukan. Pemuda tidak boleh pantang menyerah. Dan ketiga, pemuda juga harus menjadi tonggak harapan hidup yang lebih maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi, serta damai sejahtera. Seorang pemuda harus siap belajar, tidak takut menguasai bahasa asing, siap belajar teknologi, bukan hanya pengguna dan pasar. Selain itu, pemuda juga harus melek teknologi dan kritis informasi. Tim Liputan, Berita 1. Menjaga Indonesia, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Asep Kambali, sejarawan Indonesia, dan juga ada Mas Billy Mambrasar, staf sus milenial Joko Widodo. Dan seperti biasa pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita sapa para narsum kita pagi ini. Selamat pagi Mas Billy dan juga Mas Asep. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, oke. Sebelum saya ke Mas Billy mungkin ya, saya ingin ke Mas Asep terlebih dahulu sebagai sejarawan. Ini kita berbicara soal sejarah, Mas Asep. Sejarah Sumpah Pemuda ini kan berawal dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II. Nah, pada saat itu siapa saja sebenarnya yang hadir, Mas Asep, dan juga mungkin peran dari masing-masing tokoh pada saat itu seperti apa sih, Mas? Ya, narasi besar sejarah Sumpah Pemuda ini memang belum sampai pada apa yang nanti akan saya sampaikan. Jadi cerita tentang sejarah Sumpah Pemuda seolah-olah dimiliki oleh orang-orang besar. Jadi yang mesti diketahui oleh generasi muda seluruh Indonesia, Sumpah Pemuda itu dilakukan oleh anak-anak muda yang usianya 16 sampai 20 tahun. Ya, jadi Bung Karno tidak ikut dalam Kongres Pemuda kedua itu. Kenapa? Karena dianggap sudah lebih tua. Jadi Bung Karno saat itu usianya 26 tahun. Jadi dianggap sudah senior. Ya, bahkan Bung Karno merupakan mentor dari mereka-mereka yang ikut Kongres tersebut. Jadi Kongres dilakukan oleh mereka yang usianya belasan tahun, kemudian semuanya adalah para pelajar, kemudian mereka anggota pramuka, dulu disebutnya sebagai kepanduan, kemudian mereka semuanya anak kos-kosan. Yang paling gila, ya, yang paling gokil kalau menurut anak zaman sekarang, itu mereka deklarasi Sumpah Pemuda di dalam kos-kosannya. Nah, cerita ini nggak sampai kepada generasi muda saat ini. Jadi kalau ditanya anak muda umur belasan tahun, sekarang ngapain di kos-kosannya kalau dia ngekos? Nah, ini nggak sampai. Jadi narasi ini mesti dipahami, mesti sampai ke anak muda. Dulu anak Indonesia umurnya belasan tahun, gokil banget kan bisa mendeklarasikan satu sumpah, ya, sumpah bersatu di atas segala perbedaan. Nah, ini yang mesti disampaikan. Jadi makna Sumpah Pemuda adalah bersatu di atas segala perbedaan apapun itu. Kenapa? Karena perbedaan ini adalah kekayaan, adalah potensi besar Republik ini. Makanya kemudian yang menciptakan narasi deklarasi adalah Muhammad Yamin, seorang sastrawan dari Minang. Usianya 17 tahun saat itu. Ya, banyak bahkan di antara mereka Muhammad Yamin sendiri nunggak bayar kos-kosannya 3 bulan. Ya, jadi anak biasa saja, ya.
umurnya belasan tahun, tapi mereka bisa mampu membuat satu desain tentang persatuan di atas segala perbedaan. Nah, ini yang mesti kita jaga. Agar apa? Agar Indonesia tetap ada. Dan berikutnya adalah siapa sih mereka? Nah, mereka ini dari ujung barat sampai ujung timur. Orang Papua ada. Ini ada Mas Billy nih ya, pemuda Papua. Satu organisasi dengan saya di Rumah Milenial. Ya, luar biasa gitu. Jadi ini tonggak sejarah. Dan satu lagi, ada orang Arab, karena orang Arab ini pendatang. Ya, kalau orang Papua kita semuanya ada di sini lebih dulu, dan ada orang Tionghoa, mereka juga sama pendatang. Kemudian sekarang saat ini mereka telah menjadi bagian dari Republik ini, jadi sudah tidak ada lagi yang namanya non pribumi dan pribumi. Semuanya kita ini pribumi. Ya, orang Tionghoa 4 orang menjadi peserta, juga ada orang Arab di situ. Salah satu pesertanya adalah kakeknya Bapak Anies Baswedan. Ya. Gitu. Jadi ini satu hal yang menarik menurut saya, bahwa Kongres Pemuda diselenggarakan oleh anak muda, umurnya belasan tahun, dari ujung barat sampai ujung timur, dan dideklarasikannya di dalam kos-kosannya. Nah, informasi terbaru, baru 2 hari yang lalu nih, ya, rumah atau kos-kosan tempat mereka deklarasi Sumpah Pemuda itu, sekarang telah menjadi museum kan, Museum Sumpah Pemuda. Ini Mas Billy mesti bisikin ke Pak Jokowi, Mas. Kenapa? Karena sekarang museum ini telah menjadi resmi milik pemerintah. Sebelumnya masih milik keluarganya si Kong Leong, orang Tionghoa, yang kemarin 2 hari yang lalu telah dihibahkan secara resmi oleh cucunya kepada pemerintah, kepada negara. Nah, satu hal supaya ini viral, ini satu kebanggaan, satu kenikmatan yang luar biasa bagi Republik. Kenapa? Karena orang Tionghoa yang memiliki kos-kosannya itu, pemilik kos-kosannya, menghibahkannya kepada negara. Nah, ini mesti dicatat oleh sejarah bangsa kita. Dan satu hal, kita tahu Pak Jokowi kalau ke mall ya, beli sepatu viral, Mas Billy ya, beli apa namanya, jaket viral, beli kopi viral. Nah, saya berharap ke depan, karena Pak Jokowi ini belum pernah ke Museum Sumpah Pemuda, Mas Billy. Ajak Jan Etes ke museum, Mas. Ya, viralkan museum. Biar apa? Biar belajar sejarah makin seru di museum. Ya, biar keteladanan didapatkan dari pemimpin nomor 1 di Republik ini. Saya kira akan sangat keren kalau momentum Sumpah Pemuda ini kita mempelajarinya lewat museum, dan nilainya yang paling penting tadi, bersatu di atas segala perbedaan. Republik ini akan ada di masa depan jika kita mampu menjaga dan mewujudkan apa yang namanya sumpah persatuan di atas segala perbedaan ini, dan itu mesti terus kita pegang. Oke, Mas Asep tadi menarik ya kalau kita lihat sejarahnya 16 sampai 20 tahun sebetulnya itu merupakan usia yang bisa dibilang produktif sebetulnya untuk memberikan gagasan-gagasan bagi Indonesia. Terus mereka juga membuat satu gagasan itu di kos-kosan. Nah, ini menarik sekali Mas Asep tentunya. Ini saya tanyakan dulu ke Mas Billy. Mas Billy melihat atau mendengar tadi sejarah singkat lah bisa dikatakan seperti itu. 16 sampai 20 tahun membuat gagasan di sebuah kos-kosan. Ini seperti apa sebenarnya Anda melihat ini, dan juga mungkin kalau kita lihat perbedaannya dengan pemuda dulu zaman dulu dan juga pemuda zaman sekarang ini, Anda melihat seperti apa sih, Mas? Saya pikir konteks kesatuan dan keinginan untuk membangun bangsa itu masih relevan. Bedanya adalah kalau mungkin dulu anak-anaknya berkumpul di kos-kosan, mungkin sekarang sebagian besar lagi ngumpul di workspace, co-working space, atau di cafe untuk membuat ideasi inovasi sosial apa yang mereka bisa kerjakan untuk membantu negara. Atau startup apa yang bisa dibangun untuk mendukung pembangunan negara misalnya. Misalnya kita bicara tentang tentang salah satu startup ya kedokteran yang membantu proses kesehatan secara online. Itu juga dimulai dari pemuda kumpul-kumpul di coffee shop membahas ini pemerintah kesulitan untuk facility health kayak gitu. Kira-kira kita bisa ngapain nih? Jadi menurut saya semangatnya sama, konteksnya sama, tetapi semangatnya sama, relevannya sama, tetapi konteksnya agak berbeda. Kalau konteks dulu menginisiasi sebuah paham kebangsaan, sekarang bagaimana memanifestasikan semangat pemuda kala itu. Kita melanjutkan lagi dengan semangat yang berbeda.
Oke, berarti semangatnya sama ya, masih relevan, tapi caranya mungkin ya, konteksnya untuk menyuarakan gagasan itu sebetulnya sudah berbeda, apalagi sudah kita berbeda zaman seperti itu. Nah, saya kembali ke Mas Asep. Mas Asep, kalau kita lihat dari berbagai sumber, ini menyebut bahwa Kongres Pemuda II sesungguhnya dihadiri 700-an peserta. Ini seperti apa? Kemudian tercatat hanya 75 hingga 80 tokoh. Apakah benar demikian, Mas? Ya, betul. Itu fakta. Bahkan gini, yang hadir itu justru juga ada orang Belanda, ada PID, polisi intelijen, ya, dinas intelijennya kepolisian Belanda, pemerintah waktu itu ya. Dan dihadiri dari ujung barat sampai ujung timur. Ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Islamic Bond, Yong pemuda Sekarukun, pemuda kaum Betawi, pemuda Tionghoa, pemuda dari timur ya. Jadi hampir itu 700 orang itu termasuk mereka-mereka, dan memang rata-rata mereka-mereka yang ada dan tinggal di Batavia saat itu, yang ngekos, yang nah, apa yang disampaikan Mas Billy tadi betul ya, bahwa konteksnya berbeda, zamannya berbeda, tapi semangatnya sama. Nah, semangat ini mesti dilandasi karena pemahaman yang komprehensif tentang masa lalu, karena masa lalu ini pondasi. Jadi semangat itu akan terus menyala jika kita memahami sejarah bangsa. Kenapa? Karena sejarah menjadi pondasi. Kekuatan generasi muda ketika dia mampu memahami itu, dia bisa melanjutkan. Tapi kalau dia sejarah tidak punya, tidak tahu tentang masa lalu, ya tidak bisa melanjutkan. Nah, jadi betul kata Mas Billy, semangatnya tetap sama. Nah, semestinya memang generasi saat ini jauh lebih hebat kontribusinya, mestinya, dari generasi zaman dulu. Kenapa? Zaman dulu sangat terbatas. Semua hal terbatas, apa-apa terbatas. Zaman sekarang sudah lengkap. Digital, konvergensi media, semua memudahkan kita. Zaman dulu gimana sih cara ngumpulinnya? Susah. Mereka memerlukan 2 tahun untuk publikasi. Ya, mereka mengumpulkannya aja itu menggunakan media-media yang pamflet ya. Kenapa? Dan mereka di Uber-Uber Belanda, mereka nggak boleh ngomong kata merdeka, mereka nggak boleh lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan dalam Kongres Pemuda kedua di hari terakhir, itu juga hanya instrumennya dari Wage Rudolf Supratman, tidak ada teksnya. Tahun 30 baru direkam, baru keluar teksnya, dan keluar kata merdeka-merdeka itu, dan Joachim Chan perekam lagu kebangsaan ditangkap di Uber sama Belanda ya, orang Tionghoa yang mau merekam menggandakan lagu Indonesia Raya itu diburu, termasuk Wage Rudolf Supratman hidupnya sengsara di Jatinegara hingga meninggal. Nah, jadi pemuda-pemuda Indonesia saat itu dengan berbagai upaya bersatu di atas segala perbedaan itu, menyampingkan suku dan lain sebagainya. Bahkan yang paling keren adalah mereka melakukan fusi. Jadi organisasi-organisasi itu Mas Billy ya, Yong Java, Yong Ambon itu bubar. Mereka bubar, Yong Celebes bubar. Akhirnya mereka mendirikan satu organisasi baru yang disebut Indonesia Muda. Nah, Indonesia Muda inilah organisasi bentukan mereka. Mereka tidak hanya berikrar dan bersumpah, tapi mereka mewujudkan dalam satu kerangka persatuan. Jadi mereka menghilangkan kemudian kedaerahannya itu, dan mereka menjadi satu. Nah, ini satu nilai saya kira yang mesti menjadi semangat kita bersama, walaupun kita tidak mesti kemudian melakukan fusi, karena jangankan di level anak muda ya yang harus melakukan fusi, yang sangat berat tentunya saat ini karena berbagai embel-embel, di level elit juga sama ya. Mereka yang kemudian memimpin satu lembaga, tetap saja mereka membawa embel-embel organisasinya, membawa embel-embel institusinya, misalnya partai dan seterusnya. Nah, ini saya kira yang penting adalah menyamakan visi, menyamakan semangat, kata Mas Billy tadi ya. Dari level anak muda sampai level orang tua sampai level elit, kita samakan visi dan momentumnya tepat di momen Sumpah Pemuda ini. Itu intinya adalah menyamakan visi, seperti itu ya. Maaf. Betul. Nah, saya kembali ke Mas Billy. Mas Billy, kalau kita melihat perkembangan saat ini, tadi kita sudah dengarkan sejarah singkat seperti itu terkait dengan Sumpah Pemuda ini. Kalau Anda sendiri melihat, ini kembali lagi ke tema dialog kita pada hari ini adalah menjaga Indonesia. Ini seperti apa sih sebenarnya pemuda sekarang menjaga Indonesia, Mas? Tadi dikatakan yang Celebes, yang Yong Java, berubah menjadi satu kesatuan. Nah, persatuan kemudian kolaborasi
dan toleransi atas perbedaan kita ini menjadi sesuatu yang harus kita jaga terus. Karena sumber untuk kita tidak membangun bangsa secara utuh. Jadi kita berpikir, oh saya orang Papua, kamu bukan orang Jawa, kamu bukan orang Papua, kamu orang Jawa misalnya. Pemikiran atau sebaliknya, oh ini orang Papua nih tidak bisa apa-apa, misalnya tidak seperti orang Jawa. Nah itu dari sisi kesukuan. Kemudian agama, kita memiliki agama yang berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda. Bagaimana sih tantangan kita untuk berkolaborasi akan menjadi sangat penting di era sekarang. Mengingat perbedaan secara natural kita merupakan negara yang memiliki perbedaan yang tinggi. Dan kemudian yang kedua adalah prinsip kolaboratif itu juga kadang-kadang dihalangi oleh ego. Yes. Misalnya kita mau membuat sebuah inisiatif sosial bersama, yaitu misalnya mau perlindungan hutan di Kalimantan misalnya. Karena ego, yang satu bikin inisiatif sendiri, yang satu bikin inisiatif sendiri. Padahal dua-duanya bisa berkolaborasi karena hutan yang dilindungi itu hutan yang sama. Gitu. Itu sih dua hal yang saya pikir harus kita jaga untuk tetap berkolaborasi untuk membangun. Iya, berarti ada paling tidak beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah kita harus menjaga toleransi seperti itu, khususnya kita yang banyak sekali suku, ras, dan juga agama seperti itu. Meskipun di tengah perbedaan, tapi kita tetap satu lah, istilahnya seperti itu. Mas Billy, kalau kita melihat, ini kan kita sedang di masa pandemi nih. Ini apa yang bisa dilakukan oleh pemuda di saat pandemi seperti ini? Sebenarnya kontribusi yang paling bisa dilakukan sekarang, kita bisa lakukan, itu seperti apa? Pertama adalah menyebarkan optimisme. Karena pandemi ini dialami oleh seluruh dunia, tidak terkecuali. Jadi jangan hanya lihat seakan-akan Indonesia yang tidak becus mengelola pandemi ini, padahal seluruh dunia itu terpapar dan mengalami gejolak akibat pandemi ini. Jadi sebenarnya ketika semuanya berhadapan, maka negara kita berharap agar dapat menghadapinya juga dengan kekuatan yang utuh, dengan semangat persatuan dan kolaborasi bersama-sama, bukan hanya pemerintah saja, tapi pemerintah dan masyarakat. Tugas kita yang paling gampang adalah menyebarkan prinsip optimisme, semangat, kayak gitu. Itu dulu, jangan nyebar hoax, nyebar negativity, menyebar kebencian, ya kan, itu akan membuat situasi malah tambah runyam. Itu peran pertama. Peran kedua adalah kalau memang kita juga bisa ikut mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, itu juga sudah sebuah kontribusi. Ya kan, memakai masker dan menjaga jarak, menjaga higienitas, gitu. Selalu tes apabila memungkinkan. Dan yang ketiga, membantu pemerintah memanifestasikan program-program mereka. Misalnya apabila ada insentif UKM, kemudian ada pelatihan UKM misalnya, kemudian kita juga memiliki tetangga atau saudara yang kita tahu informasi tersebut, kita koneksikan informasi dari program pemerintah tersebut ke masyarakat yang lain, dan juga memastikan implementasinya berjalan dengan baik, gitu. Oke, berarti ada 3 hal. Yang pertama, menyebarkan optimisme, kemudian pemuda diharapkan untuk mengikuti protokol kesehatan, itu juga bagian dari optimisme itu sendiri, kemudian juga membantu pemerintah memanifestasikan program-program pemerintah tentunya di saat pandemi saat ini. Baik Mas Billy dan juga Mas Asep, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.